Joy Kids. Welcome to Joy Online Service. Welcome buat kamu yang baru pertama kali nonton atau buat kamu yang udah sering nonton Joy Online Service. We are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita yel-yel dulu nggak sih biar lebih semangat? Ayo guys, kita yel-yel dulu. Joy, yes, 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 and awesome. Wah, kayaknya masih kurang semangat nih ya. Kita ulang lagi ya biar lebih semangat. Joy, yes, 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 and awesome. Yeay. Halo semuanya. Hai, oke kita mau berdiri sama-sama yuk. Kita semua yang semangat, yang sudah bangun pagi, yang bangun siang sekalipun, semuanya berdiri sama-sama yuk. Kita menyanyi sama-sama. Buat tangan sama-sama yuk. I might be small, but my God is big. Sama-sama katakan. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. Bigger than a bee, bigger than a tree, bigger than a whale deep down in the sea. Bigger than a bully and anything that's bully. God is bigger, big, big, bigger. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. Bigger than a mouse, bigger than a house, bigger than a plane, bigger than a train, bigger than my worry and anything that's fluffy. God is bigger, big, big, bigger. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. Sekali lagi sama-sama katakan. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Woohoo. Kita mau akan firman Tuhan sama-sama. Kita nyanyikan satu lagu ini yang mengingatkan kita semua bahwa Tuhan adalah satu-satunya sang pembuat mujizat yang sejati. Dalam kehidupan kita tidak ada orang lain, hanya Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Sama-sama katakan membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Yes God, yes Jesus. You are our miracle maker ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu Tuhan. Sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku
Yes, ya Tuhan. Yes, Jesus. We believe, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah sang pembuat mujizat sejati dalam kehidupan kami ya Tuhan. Semua anak-anak Joy yang siap dengan firman, semua katakan, amin. Nah, sekarang kita akan main games. Nah, games kali ini yaitu games lomba lari. Tetapi, gamesnya ini berbeda dari lomba lari biasanya. Nah, games ini akan dimainkan oleh dua pasangan. Mereka akan saling berpasangan dan mereka akan membelakangi pasangan dengan pasangannya. Dan mereka akan berlari dari ujung ke ujung sebanyak 2 kali. Dan kita akan melihat siapa nantinya akan menang. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Jadi pemenangnya adalah El dan Max. Hello Joy Kids, welcome back to Joy Online Service. Apa kabar nih teman-teman semua? Lagi pada ada di kota mana aja? Buat teman-teman yang ada di kota-kotanya Joy Kids di Surabaya, Jakarta, dan Palangkaraya, welcome. Buat teman-teman yang ada di kota-kota yang lain, wow, it is so special for us kalau teman-teman bisa mau join sama kita di Joy Online Service. Thank you so much for joining us today. Nah teman-teman, aku pengen nanya nih, berapa dari teman-teman, jujur nih ya, jujur. Berapa dari teman-teman yang pernah melakukan kesalahan? Boleh angkat tangannya nggak? Wah, aku angkat tangan nomor 1 karena sering salah. Ada yang pernah melakukan kesalahan? Ada? Ada nggak? Ayo, kayaknya ada yang sebenarnya pernah tapi malu untuk angkat tangan ya. Mungkin gini teman-teman, waktu kita melakukan kesalahan dan kita tahu kita tuh salah, apa sih yang kita rasakan? Coba ya teman-teman ingat-ingat ya, kalau aku sih mungkin aku ngerasanya kayak malu ya mungkin ya. Kok gitu ya gitu kan. Gak tahu sih teman-teman merasa atau enggak, cuman aku sih pernah sih merasa malu. Terus juga merasa bersalah kayaknya gitu ya. We feel guilty, we feel bad. Mungkin partially juga menyesal gitu atau kayak bahkan gini, takut ketahuan. Ya gak sih teman-teman? Aku iya sih kayak takut ketahuan. Terus kan kalau ketahuan apakah mungkin jangan-jangan kita akan dihukum atau kita bisa malu kayak gitu-gitu ya. Nah, pernah nggak sih teman-teman, ini ada sebuah kayak situasi ya, coba bayangin ya. Kalau teman-teman tuh melakukan sebuah kesalahan, terus ada yang tahu. Terus kan kita kan yaitu malu, nyesel, merasa bersalah. Terus dibilang gini ya, kamu kalau kepengen kesalahanmu nggak ketahuan, kamu harus nurutin aku melakukan A, misalnya gitu, disuruh apa. Tapi kan hal yang kayak gitu tuh seringkali nggak berhenti ya. Ya nggak sih? Nggak habis-habis kan? Dia habis minta A, terus nanti akan minta B, minta C, minta D. Terus akhirnya kita harus melakukan banyak sekali hal yang sebenarnya jauh lebih mahal daripada konsekuensi yang akan kita hadapi kalau seandainya kita mengakui aja gitu kesalahan kita gitu. Nah, kita semua pastilah ya pernah melakukan kesalahan apapun itu, baik yang kita mungkin nggak sengaja atau mungkin kita sengaja gitu. Nah, kalau kesalahan kita ini ketahuan sama mungkin misalnya orang tua atau kakak kita, adik kita atau saudara atau guru atau siapa, kira-kira kita akan ngapain? Mau ngaku atau mau bohong atau mau apa ya? Nah, hari ini kita akan mendengar sebuah cerita yang mungkin agak nggak biasa gitu, mungkin sebagai anak-anak Joy kita mungkin jarang dengar, tapi hari ini kita akan ngelihat sebuah keadaan di mana seorang raja itu ternyata melakukan kesalahan. Itu. Nah, aku mau disclaimer dulu nih teman-teman, bahwa kejadian ini bukan berarti Alkitab mendukung atau mensupport apa yang raja ini lakukan, sama sekali enggak. Oke, karena di Alkitab juga dicatat itu sama sekali enggak disupport. Tapi kenapa kok Alkitab mencatat? Supaya kita juga bisa belajar dari kesalahan orang lain atau dari pelajaran hidup orang lain, supaya kita nggak harus mengalami atau melakukan kesalahan yang sama. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kita akan melihat kesalahan seseorang bukan supaya dia dipermalukan, tapi justru kita belajar supaya kita tidak melakukan itu. Atau kalau misalnya kita melakukan kesalahan, kita juga bisa belajar respon baik apa atau respon yang benar yang seperti apa yang harus kita ambil.
Nah, ada seorang raja namanya adalah Raja Daud. Katakan sama-sama dulu Raja Daud. 1, 2, 3, Raja Daud. Nah, dia ini raja yang dipilih oleh Tuhan dan bahkan Tuhan itu berkata dan mengecap Raja Daud, ngecap Raja Daud itu sebagai orang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Tapi orang ini juga bukan orang yang bebas dari kesalahan. Gitu, dia juga bisa melakukan kesalahan. Nah, kita akan lihat bahwa semua orang itu nggak ada yang kebal terhadap godaan. Ya kan, setiap orang pasti bisa menghadapi hal-hal yang seperti itu dalam hidupnya. Nah, di zaman pemerintahan Raja Daud, waktu itu tentara Israel ini sedang perang melawan bangsa namanya Amon. Nah, waktu itu Raja Daud memutuskan untuk nggak ikut dengan mereka, jadi dia tetap ada di istana dan dia mengutus pasukan-pasukan yang lain. Nah, karena dia lagi ada di istana, dia lagi agak break sejenak, jadi dia kan ada waktu senggang gitu. Raja Daud lagi jalan-jalan sore gitu, terus kemudian dengan nggak sengaja dia itu dari atas atap istananya itu kelihatan ada seorang perempuan yang sedang mandi di rumahnya gitu. Diliatin terus. Nah, sebenarnya ini nggak bener ya gitu, jangan dilakukan. Nah, perempuan ini namanya Bathsheba. Nah, waktu itu Raja Daud jadi terpikat gitu sama perempuan ini. Nah, waktu itu suaminya Bathsheba namanya Uria sedang pergi berperang gitu. Nah, waktu itu terus yang nggak baik nih yang Raja Daud lakukan adalah Bathsheba ini akhirnya diajak ke istana gitu sama Raja Daud dibawa ke sana. Nggak cuma hanya sampai situ, ternyata Bathsheba ini jadi hamil. Nah, karena dia hamil, Raja Daud bingung kan, aduh harus ngapain, ini nanti jangan-jangan nanti ketahuan gitu sama yang lain. Jadi dia memanggil orang kepercayaannya untuk menyuruh Uria, suaminya Bathsheba tadi itu, untuk perang di garis paling depan pertempuran, harus ditaruh di garis paling depan. Gitu, secara nggak langsung supaya dia cepat mati kan. Kalau dia ada di baris terdepan ya dia akan cepat kalah gitu. Nah, jadi beneran terjadi gitu. Urianya ditaruh di barisan paling depan, terus dia mati gitu di dalam pertempuran, namanya orang perang gitu. Nah, jadi dia udah ngambil istri orang, terus suaminya dibunuh sekalian gitu. Sekali lagi ya teman-teman, aku ulangi bahwa ini diceritakan di Alkitab bukan berarti supaya kita bisa meniru, tapi kita bisa lihat itu adalah sebuah kesalahan. Dan Alkitab dan Tuhan tidak menyetujui itu sama sekali. Jadi kita akan belajar gitu dari kesalahannya orang lain. Nah, waktu itu kemudian Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk datang ke Raja Daud untuk menegur Raja Daud. Jadi Nabi Nathan datang ke Raja Daud terus ngomong sama Raja Daud, "Raja, aku punya sebuah cerita nih ya. Coba tolong kasih tahu menurut Raja, pandangan Raja seperti apa?" "Oh iya, silakan." Nabi Nathannya cerita, "Raja, suatu hari ada 2 orang, yang satu itu dia kaya, yang satu dia miskin. Mereka ini dua-duanya sama-sama punya kambing domba gitu. Nah, si kaya punya banyak sekali ternak, jelas aja karena dia kaya, dia punya banyak harta, dan si miskin dia cuman punya 1 anak domba. Nah, anak domba ini dipeliharanya sedemikian rupa dengan sepenuh hati gitu, dia disayang-sayang, bahkan dia dipangku, tidur pun juga sama dia, diperlakukan seperti anaknya sendiri. Suatu ketika si kaya ini kedatangan tamu di rumahnya. Dan waktu itu si kaya mau menjamu tamu di rumahnya. Kemudian si kaya mikir, aduh sayang ya dengan semua ternakku dan kambing domba dan hartaku yang aku punya ini kok sayang ya gitu. Lebih baik aku minta aja sih sama si miskin itu si 1 anak dombanya, aku pakai aja punya dia supaya hartaku nggak berkurang gitu. Terus akhirnya dia ambil dombanya si miskin itu terus dimasak untuk tamunya. Wih, waktu itu kan Nabi Nathan cerita. Waktu dengar itu Raja Daud yang marah banget, he was furious, super angry. Dan dia bilang, ini orang kurang ajar katanya gitu. Kejam sekali yang dia lakukan. Demi Tuhan ya, dia harus mengganti anak domba itu 4 kali lipat. Setelah itu dia harus dihukum mati katanya gitu. Marah banget Raja Daud. Terus Nabi Nathan bilang apa? Raja, sorry ya, itu raja sendiri. Wah, dari situlah Raja Daud terkejut, dia kaget
sampai dia tidak bisa mengucapkan apa-apa dan dia begitu merasa bersalah karena sekarang kesalahannya ketahuan. Kalau kemarin-kemarin mungkin dia masih bisa menutupi, ya kan, dia diambil istri orang, kemudian dia bunuh suaminya, mungkin nggak banyak yang tahu, atau orang yang tahu mungkin nggak mengatakan apa-apa. Tapi sekarang dia sadar bahwa Tuhan pun tahu. Dan Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk kasih tahu dia. Jadi sekali lagi ya teman-teman ya, yang dia lakukan itu salah gitu, dan Tuhan nggak suka, dan Tuhan tuh justru luar biasa baik. Bahwa Tuhan itu masih mengingatkan loh Raja Daud dengan mengirim Nabi Nathan. Jadi bukan Nabi Nathan ini dikirim untuk menyalah-nyalahkan Raja Daud, tapi untuk menyadarkan, untuk mengingatkan supaya Raja Daud nggak semakin terperosok makin dalam kesalahannya gitu. Jadi dia ditegur supaya dia bisa segera kembali kepada Tuhan. Nah sehingga dari situlah Raja Daud begitu menyesal, dia sangat merasa bersalah, tapi luar biasanya dia minta ampun sama Tuhan. Dia kembali kepada Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan, dia berbalik, dia perbaiki sikap hatinya, terus kemudian dia bertobat dan berbalik dari semua yang dia lakukan. Nah, of course, dari segala kesalahan kita pasti tetap ada konsekuensinya, ya kan? Dari kesalahan Raja Daud juga ada konsekuensinya. Tapi yang luar biasa adalah Tuhan itu sungguh maha baik dan maha pengampun. Dan dia mengampuni Raja Daud. Bahkan sudah salah kayak gitu teman-teman, sudah pernah melakukan kesalahan itu, barulah Tuhan itu bilang bahwa Raja Daud itu adalah seseorang yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa kok berkenan di hati Tuhan? Karena ya itu, walaupun dia sempat melakukan kesalahan, walaupun itu mungkin dia memilih sesuatu yang salah, tapi dia bukan malah makin bohong atau menutupi lagi kesalahannya, tapi dia mengaku, dia terbuka, dia bertobat, dan dia berbalik dari kesalahannya. Kayak gitu. Nah sekarang pertanyaannya buat kita semua, Joy Kids. Waktu kita melakukan kesalahan, apa yang akan kita lakukan? Kita mau ngaku dan terima konsekuensinya, atau kita akan mau semakin berbohong dan semakin melakukan lebih banyak lagi kesalahan dan dosa? Atau kita tutup-tutupi supaya kita nggak ketahuan? Hari ini kita belajar ternyata, ya kan, orang seperti raja pun mau berusaha untuk nutupi, Tuhan itu tahu. Dan kita tahu bahwa God can see the inside of our heart. Itu super kebenaran kita hari ini. God can see the inside of our heart. Kita ucapkan dulu sama-sama ya. Kita ucapkan dulu bareng-bareng supaya kita tahu yuk. 1, 2, 3. God can see the inside of our heart. Lagi yuk, satu kali lagi sama-sama. 1, 2, 3. God can see the inside of our heart. Nah sehingga ketika kita semakin berbohong, itu akan semakin mengotori hati kita. Tapi kita bisa belajar hari ini dari Raja Daud. Yang dia lakukan memang keliru. Dia melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Dan waktu itu ketahuan, itu sebenarnya adalah Tuhan mau negur dia untuk nyelamatin dia supaya dia nggak semakin salah terus. Nah sehingga dalam kehidupan kita juga gitu teman-teman Joy Kids. Waktu kesalahan kita itu ketahuan, Tuhan itu bukan mau mempermalukan kita, tapi justru Tuhan itu mau menyelamatkan kita supaya kita nggak semakin berkubang dalam kesalahan kita. Nah sehingga kita bisa kok kembali kepada Tuhan, mengaku, kita minta maaf. Of course dari segala kesalahan pasti ada konsekuensinya dan kita harus bertanggung jawab terhadap itu karena kita adalah manusia, itu harus kita lakukan, it's a part of life, ya kan? Tapi waktu kita mungkin bersalah kepada orang tua, kepada kakak, kepada guru, it is better that we admit it. Lebih baik kita mengaku, lebih baik kita apa adanya, jujur. Karena setelah itu ya mungkin ada konsekuensi sedikit tapi masalahnya selesai. Kita nggak perlu berkubang terus. Jadi kemudian karakter kita jadi buruk. Karena firman Tuhan juga bilang di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita itu mengaku dosa kita kepada Tuhan, maka Tuhan itu adalah Dia setia dan Dia adil. Sehingga ayat itu bilang, Dia akan mengampuni segala dosa kita. Bayangin, kalau kita tuh ngaku sama Tuhan, Tuhan itu justru malah mengampuni kita. Dan karena Dia adil, Dia menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia barui kehidupan kita, Dia bersihkan kita supaya kita bisa punya hubungan yang fresh lagi dengan Tuhan. So hari ini remember, God can see the inside of our heart.
So jangan sampai hati kita itu jadi kotor atau terkamiri atau teracuni oleh hal-hal yang buruk, ya kan? Kalau kita misalnya ada kesalahan, akui, bertanggung jawab, dan setelah itu kita bisa memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. God bless you, Joy Kids. Halo semuanya, welcome to Joy Online Service. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Semua tepuk tangan di atas kepala ya. Kau ciptakan alam semesta dengan kemuliaan-Mu. Kau letakkan dasar lautan dengan kekayaan-Mu. Ku mau pahami betapa luas, ku mau kenali betapa besar cinta-Mu. Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Kau ciptakan alam semesta dengan kemuliaan-Mu. Kau letakkan dasar lautan dengan kekayaan-Mu. Ku mau pahami betapa luas, ku mau kenali betapa besar cinta-Mu. Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Semua tepuk tangan di atas kepala. Semuanya angkat tangan, ikutin gerakan kita ya. Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Haleluya. Nah, super kebenaran kita hari ini adalah God can see the inside of our heart. Sekali lagi ya, kita ulangi sama-sama. 1, 2, 3. God can see the inside of our heart. Ayat penuntun kita hari ini terambil dari 2 Samuel pasal 12 ayat 5 sampai 10. Or English 2 Samuel 12, 5 until 10. Ayat hafalan kita hari ini Amsal pasal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan dosanya tidak akan beruntung. Siapa mengakui dan meninggalkannya akan dikasihi Tuhan. Or English, Proverbs 28 verse 13. People who conceal their sins will not prosper,
But if they confess and turn from them, they will receive mercy. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Engkau mengajari kami bagaimana kami harus mengakui kesalahan kami, dan Engkau melihat apa yang ada dalam hati kami, dan Engkau tahu apa yang kami lakukan. Tuhan Yesus, hari-hari ini Engkau terus mengajarkan kami, dan Engkau terus yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ibadah Joy sudah selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share link ibadah ini kepada teman-teman kalian. See you next week. Bye-bye.